menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam Kitab Injil bahagian kedua, Kitab Injil Markus pasal 6 dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret. Yesus mengutus ke-12 rasul. Yohanes Pembaptis dibunuh. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Dan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, "Dia itu Elia." Yang lain lagi mengatakan, Dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias.
ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. lalu bersumpah kepadanya, Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya. Apa yang harus kuminta? Jawabnya, Kepala Yohanes Pembaptis. maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta. Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, Kamu harus memberi mereka makan. kata mereka kepadanya, Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? tetapi ia berkata kepada mereka, Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka.
Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-6. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang penolakan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Injil Markus 6 ayat 3 dengan bunyi nas. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Bagaimana perasaanmu ketika melakukan perjalanan pulang kampung? Mulai dari sebelum berangkat sampai berangkat, bahkan di sepanjang perjalanan, pikiranmu tentu dipenuhi dengan banyak kenangan masa lalu dan bayangan apa yang akan engkau terima setibanya engkau di tempat tujuan. Apakah engkau mengalami kesulitan menemui keluarga, atau dengan mudah menemui mereka dengan cium pipi kanan, cium pipi kiri, kemudian engkau pun mulai membagi-bagikan oleh-oleh kepada orang tua, adik, kakak, atau bahkan para keponakanmu? Yesus manusia paling agung juga pernah kembali ke tempat asalnya, yaitu Nazaret. Kehadirannya mempunyai makna bukan sekedar pulang kampung biasa, tapi pulkamnya Yesus kali ini datang sebagai seorang guru. Pada satu kesempatan pada hari Sabat, Yesus memulai pelayanannya sebagai seorang guru. Ia mengajar di rumah ibadah pada hari Sabat. Lihat ayat yang kedua. Tetapi tindakan Yesus telah melebihi guru yang biasanya hanya membawa pengajaran saja. Karena Yesus menambah pengajarannya itu dengan mengadakan mujizat. Dan tindakan Yesus yang menegaskan dirinya sebagai sosok guru yang mampu melakukan mujizat berbuah penolakan dari orang-orang Nazaret itu. Mereka tidak mau menerimanya dan tidak mengakui mujizatnya itu, karena bagi orang Nazaret, Yesus hanyalah seorang tukang kayu, anak Maria. Menanggapi penolakan itu, Yesus menyikapinya dengan rendah hati. Ia tidak memaksakan kehendaknya, namun ia menyadari betapa sulitnya diterima sebagai seorang nabi di tempatnya sendiri. Orang-orang sekampungnya menolak Yesus dan memperlakukan dia dengan tidak sepantasnya. Walaupun mereka mendengarkan apa yang diwartakannya dan sempat terkagum-kagum dan menjadi heran, tapi pikiran dan hati mereka tertutup rapat oleh karena kesombongan mereka yang menunjukkan kebencian dan kecemburuan terhadapnya, dan mereka bersekongkol untuk membunuh dia. Dan Injil Lukas mencatat, mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk menjatuhkan dia dari tebing itu. Lihat Lukas 4 ayat 29. Pikiran kerdil dan hati yang tertutup rapat tidak ada bedanya dengan pengalaman para nabi dan orang-orang Israel masa Perjanjian Lama.
Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman Jilid 1 halaman 247, alinea ketiga dan keempat, halaman 250 alinea pertama dan kedua menjelaskan, roh ketidakpercayaan mereka menimbulkan permusuhan dan setan telah mengendalikan diri mereka. Dan dengan murka mereka berseru melawan juru selamat. Mereka telah berpaling daripadanya, dari pekerjaan Dia yang adalah menyembuhkan dan memperbaiki. Kini mereka menyatakan sifat-sifat si pembinasa terhadap Yesus. Dan pada waktu Yesus menyinggung mengenai berkat-berkat yang diberikan kepada orang kafir, lihat Lukas 4 ayat 23-28, maka roh kebangsaan dan kesombongan dari para pendengarnya dibangkitkan dan perkataannya kini ditelan oleh suara gemuruh banyak orang yang tidak merasa puas. Orang-orang yang telah menyombongkan diri mereka karena memelihara Taurat, dan kini keangkuhan mereka itu diserang sehingga mereka hampir mengadakan pembunuhan. Rombongan bubar dan mereka pun menangkap Yesus, mendorong Dia keluar dari dalam rumah ibadah dan keluar dari dalam kota. Rupanya semua mengingini kebinasaannya. Mereka menarik Dia hingga ke tepi jurang dengan maksud untuk menolak Dia jatuh. Teriakan kutukan memenuhi angkasa, bahkan ada yang melempari Yesus dengan batu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Sahabat-sahabat firman, bagaimana Yesus dapat berjalan lewat di tengah-tengah orang banyak yang hendak mencelakakan Dia? Pena Ilham Ilahi melanjutkan bahwa tiba-tiba Yesus menghilang dari pemandangan mereka itu. Pesuruh-pesuruh sorga yang menyertai Yesus di dalam rumah ibadah juga menghantar Dia di tengah-tengah komplotan yang sedang mengamuk itu. Mereka menutup Dia dari musuh-musuhnya dan membawanya ke suatu tempat yang aman. Sebenarnya, Kristus rindu untuk membuka pada mereka harta kebenaran yang indah itu. Tetapi karena kebutaan kerohanian mereka yang semacam itu, sehingga mustahilah bagi Yesus untuk menyatakan kepada mereka kebenaran yang berhubungan dengan kerajaannya. Mereka hanya bergantung kepada kepercayaan dan upacara-upacara mereka yang tidak ada gunanya, dikala kebenaran sorga menanti penerimaan mereka. Mereka menghabiskan uang mereka hanya untuk sampah dan sekam duniawi, di saat roti hidup dapat mereka peroleh. Mengapakah mereka tidak pergi kepada firman Allah dan menyelidiki dengan rajin untuk mengetahui kalau mereka berada dalam kesalahan? Perjanjian Lama menyatakan dengan jelas segala seluk-beluk pelayanan Kristus, dan berulang-ulang ini dikutip dari tulisan nabi-nabi dan menyatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jikalau mereka dengan setia telah menyelidiki kitab suci, maka itu akan membawa segala teori mereka untuk diuji oleh firman Allah. Yesus tidak perlu meratapi akan penyesalan mereka. Ia tidak perlu lagi mengatakan sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, berdasarkan Lukas 13 ayat 35. Mungkin mereka telah mengenal akan bukti Ia sebagai Mesias, sehingga bahaya yang sedang mengancam kota mereka yang sombong itu dapat disingkirkan. Tetapi pikiran orang Yahudi telah menjadi sempit oleh karena kesombongan yang tidak masuk akal. Ajaran Kristus menyatakan kekurangan tabiat mereka dan menuntut pertobatan. Jika mereka menerima akan pengajarannya, maka perbuatan mereka harus diubah dan harapan mereka yang disimpan dalam hati itu harus ditinggalkan. Agar mereka dihormati oleh sorga, mereka patut mengorbankan kehormatan manusia. Jika mereka hendak menurut perkataan Rabi yang baru ini, maka mereka harus menjalani arah yang bertentangan dengan pikiran ahli pikir dan guru-guru besar pada zaman itu, yaitu pada kebenaran yang tidak populer pada zaman Kristus, yang juga tidak populer pada zaman kita ini. Kebenaran menjadi tidak populer sejak setan pertama-tama memberikan pada manusia tipuan oleh mengemukakan dongeng yang membawa pada kesombongan diri. Apakah tidak kita sadari bahwa zaman ini kita menemukan teori-teori dan doktrin-doktrin yang tidak berdasarkan firman Allah? Tapi manusia
begitu bergantung dengan teguhnya pada ajaran dan teori-teori itu, sebagaimana orang Yahudi bergantung pada tradisi mereka. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, maukah kita membuka hati untuk menerima kebenaran yang tidak populer bagi dunia? Namun itulah kebenaran yang Yesus ingin sampaikan kepada kita sekalian, yaitu Sabat, kebenaran yang alkitabiah, yang tidak populer dan bukan hari yang lain, yang merupakan tradisi buatan manusia yang tidak ada sedikit pun mandat Allah di sana. Sebagaimana kebiasaan Yesus beribadah pada hari Sabat di sinagog, maukah kita mengikuti teladannya, ataukah kita akan menolak dia, sebagaimana orang-orang di Nazaret menolak dia hanya oleh karena tradisi? Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar.